Oke. Budiarto, apakah ada khodamnya? Budiarto. Budiarto di sini kalau Mbak Wira lihat adalah orang yang polos dan lugu ya. Orang yang tidak banyak kemauan, tidak banyak keinginan, orang yang sabar dan pengertian, bisa menerima apa adanya. Itu kalau Budiarto. Dalam penglihatan Mbak Wira, Anda kurang greget dalam hidup ya. Jadi orangnya selalu mengalir ya, go with the flow, selalu mengalir mengikuti arus, dan itu nggak baik. Ya kalau air itu mengalir ke samudera, Anda akan menjadi orang yang besar. Kalau air itu berhenti, kemudian mengalirnya ke got, nah akan jadi apa? Jadi setiap orang itu perlu greget dan ambisi dalam hidup. Kalau untuk pusaka apa yang bagus, coba nanti silakan WhatsApp Mbak Wira secara langsung ya. Kita komunikasikan secara pribadi, tidak di grup ramai seperti ini. Winarti ya, rezekinya gimana, ada khodam nggak? Kalau untuk Winarti khodam tidak ada ya. Kalau untuk rezeki biasa ya, tidak istimewa. Oke, kemudian Junianto ya. Junianto untuk khodam menurut Mbak Wira tidak ada ya. Junianto tidak ada. Nia Dinovita aura dominan adalah biru, aura pengasihan yang kuat ya. Kemudian kalau untuk khodam siapa tadi? Nia Dinovita. Oh ya, ini Nia Dinovita ya. Mbak Wira menemukan ada sosok wanita tua di tubuh Anda ya. Nah, ini keterangan lebih lengkap nanti silakan WhatsApp ya. Apa ya? Ada ya, Mbak Wira melihat ada sosok wanita tua ya, seperti itu. Kemudian ada Mas Yayat, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Ulis Makkah apa yang mau dicek apanya ini ya? Ada Mahapute. Oh, khodam leluhur itu bukan apa? Oh, khodam leluhur itu bukan khodam leluhur itu bukan leluhur kita sendiri ya, bukan ya. Leluhur itu manusia. Ketika leluhur tersebut meninggal ya dia akan meninggal ya, akan masuk ke alam barzah ya. Kalau dalam keyakinannya agamanya Mbah Wira seperti itu. Jadi bukan kok leluhur itu meninggal terus jadi khodam kita, enggak. Ya itu udah beda urusan. Terima kasih untuk Tarot Tofus atas mawar yang dikirim banyak sekali ya. Oke. Kemudian ada Zahrah. Assalamualaikum, untuk memisahkan orang yang terkena pelet bisa enggak? Ya insya Allah itu pengobatan ya. Kalau Mbak Wira itu tidak melayani pengobatan ya. Jadi silakan bisa ke praktisi yang memang melayani pengobatan. Kalau Mbak Wira tidak melayani. Kalau untuk yang bertanya masalah asmara ya, Mbak Wira merekomendasikan ada Tarot Tofus ya, biar bisa dicek melalui tarot ya. Kalau untuk Mbak Wira tidak melayani masalah asmara, karena Mbak Wira khusus di bisnis ya, kemudian pusaka ya. Kalau bisnis pusaka silakan bisa menghubungi Mbak Wira. Tapi kalau untuk asmara ya, silakan ada Tarot Tofus di situ yang beberapa kali mengirimkan mawar. Itu Mbak Wira rekomendasikan untuk pengecekan, tapi ada ongkosnya yang nggak gratis ya. Ada Asta Rizky, Mbah, anak aku bawaannya nangis marah aja kalau deket sama aku. Lah Anda jahat nggak? Kalau Anda nggak jahat, Anda diam aja, tiba-tiba anak bawaannya nangis dan marah-marah, nah itu perlu dicek ya. Karena siapa tahu ada sesuatu yang menempel ya, ada kondisi gaib yang menempel. Tapi sebelum Anda ke ranah gaib, maka cek dulu secara hubungan, bagaimana hubungan emosional, apakah positif apa negatif. Ya itu dulu, Mbak Wira akan melanjutkan ke terawangan berikutnya karena yang antri udah banyak sekali ya yang masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 6602. Mbak Wira ulangi, klien nomor 6602. Di sini terawangan masuk pada tanggal 4 Mei, kemudian diulangi lagi pada tanggal 8 Mei. Jadi baru bisa dilayani pada tanggal 18 Mei. Antrian mencapai 10 hari. Kok sekiranya sedulur semua yang mendengarkan pesan ini ya mau mahar terawangan gak sanggup mengantri, maka tolong Mbak Wira pesan
jangan memahar terawangan ya. Sekali lagi Mbak Wira pesan, apabila tidak sanggup mengantri maka jangan memahar terawangan, daripada Mbak Wira harus mengembalikan maharnya. Karena memang Mbak Wira kalau tidak melayani seseorang ya pasti Mbak Wira kembalikan maharnya. Mbak Wira nggak mau nilep duitnya orang ya, haram ya, dosanya besar. Kalau nggak ikhlas nanti disumpah-sumpahi ya, wes bener-bener nggak enak pokoknya. Itu ya lur ya. Jadi pemaharan tanggal 8 Mei baru bisa dilayani tanggal 18 Mei. Antrian 10 hari. Kalau sekiranya sedulur semua tidak sanggup untuk menunggu antrian maka tolong jangan memahar. Kita lanjut untuk pemahar nomor 6602 ya, klien nomor 6602. Di sini ada terawangan benda dan badan. Untuk terawangan bendanya akan Mbah Wira dahulukan. Untuk khodam ya, khodamnya ini masih ada ya. Kemudian powernya bagus karena dia jarang dipakai. Menurut laporan dari khodam ya, khodamnya Mbah Wira hadirkan, dia sering nganggur karena Anda jarang memberikan perintah. Tapi Anda sering kalau orang Jawa bilang itu ngedumel. Ngedumel itu apa ya? Berbicara dalam hati yang tapi intinya mengeluh. Tapi ketika Anda mengeluh itu tidak disertai dengan afirmasi, sehingga khodam bingung. Anda ini maunya bagaimana? Ya. Terus kalau khodam ingin membantu, membantunya dengan cara bagaimana? Ingat, cara afirmasi itu selalu dengan 3 hal. Yang pertama, panggil khodamnya untuk hadir. Wahai khodamku yang bernama XXYY, tolong hadirlah ke sini, penuhi panggilanku, gitu ya. Yang kedua, sampaikan masalahnya apa. Hai khodam, aku punya masalah. Masalahku tetanggaku jahat. Maka yang ketiga, sampaikan perintahnya. Aku perintahkan dirimu untuk menyadarkannya, membuatnya baik misalnya. Atau wahai khodamku, hadirlah sini kamu, aku panggil. Aku punya masalah, di kantor ada teman yang jahat banget sama aku dan dia selalu berniat mencelakaiku. Aku perintahkan kamu untuk terus mengawalku. Kalau ada orang yang berniat mencelakai, maka buat agar jebakan-jebakan yang dia siapkan untukku itu gagal mengenai diriku. Misalnya kayak gitu. Wahai khodamku, sini, hadirlah. Aku punya bos, punya atasan. Atasanku tuh galaknya luar biasa. Aku perintahkan kamu untuk menyihir pikirannya. Ya misalnya, agar dia senantiasa teringat padaku, senang padaku, sehingga sering memberikan bonus-bonus padaku. Contohnya kayak gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang bisa Anda lakukan ketika Anda melakukan afirmasi, bukan hanya ngedumel di hati. Itu kalau kata khodam seperti itu. Benar apa tidak silahkan. Ya, nanti Anda bisa menyampaikannya ke Mbah Wira. Anda ngedumel di hati ini seringkali lupa dengan kalau Anda punya khodam, lupa kalau Anda punya power lebih yang bisa Anda berdayakan, lupa kalau Anda punya sahabat gaib. Seringkali ketika Anda menghadapi suatu masalah, Anda cuma bingung. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Belum masalah yang ini gimana ya? Anda lupa ketika Anda punya bantuan sepertinya di situ. Nah, itu yang disampaikan oleh khodam. Kemudian yang kedua yang disampaikan kepada Mbah Wira adalah hubungan Anda dengan khodam ini jauh. Kenapa? Karena Anda bingung mau komunikasi dengan khodam itu caranya bagaimana. Nah, nanti konfirmasi aja ke Mbah Wira, bener apa enggak bahwa Anda bingung mau komunikasi itu bingung. Sebenarnya komunikasi itu santai aja ya. Panggil khodamnya untuk hadir ya. Ayo khodamku sini, hadirlah. Aku pengen ngobrol sama kamu. Memang awal-awal hanya searah, yang sifatnya monolog kita ke dia. Tapi nanti lama-kelamaan ketika Anda sudah terbiasa komunikasi dengan khodam akan ada jawaban. Batin Anda itu akan mampu untuk menangkap jawaban dari khodam. Batin Anda akan mampu menangkap respon dari khodam. Ya memang pelan-pelan, belajar. Semua itu adalah proses belajar. Gak bisa kita minta sekarang memahar khodam, sekarang langsung sakti, gak bisa. Belajar ya. Itu ada 2 hal yang ingin disampaikan oleh khodam kepada Anda. Terus yang ketiga ya, ini sebenarnya menjawab keluhan Anda bahwa Anda sering mengeluh bahwa khodam ini sebenarnya hadir nggak sih kalau aku panggil, khodam ini sebenarnya patuh nggak sih kalau aku suruh, khodam ini sebenarnya ngerti nggak sih kalau aku minta kayak gini. Jawaban khodam adalah khodam selalu hadir ketika Anda panggil, khodam selalu patuh ketika Anda suruh, bahkan khodam siap berkorban nyawa apabila memang Anda perintahkan melindungi diri Anda dari serangan-serangan yang sifatnya energi gaib ya, energi negatif maupun jin negatif. Dan khodam ya selalu berusaha mengerti diri Anda kalau Anda perintahkan. Ajak ngobrol khodam. Karena di sini keluhan khodam adalah jarang sekali Anda ajak ngobrol dan Anda sering bingung sendiri atas masalah yang Anda alami, padahal Anda punya banyak khodam untuk mendukung, membackup diri Anda. Itu 3 hal yang disampaikan oleh khodam. Benar apa tidak silahkan nanti Mbah Wira minta ininya, responnya, minta tanggapannya. Kalau benar ya nanti akan Mbah Wira pajang di YouTube Mbah Wira bahwa oh iya benar seperti ini loh yang saya alami. Kalau memang salah ya nggak apa-apa, nanti tetap akan Mbah Wira pajang. Berarti Mbah Wira kurang pintar dalam menerjemahkan bahasa Roso.
Itu ya, Mbak Wira fair aja di sini, ada benernya Mbak Wira sampaikan, ada salahnya juga akan Mbak Wira sampaikan. Oke, terima kasih itu tadi untuk wawancara khodam. Sekarang kita ke terawangan orang. Untuk terawangan badan ya, kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang ya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit, baik medis maupun non medis. Untuk klien nomor berapa ini? Klien nomor 6602, Mbak Wira rasakan energinya bagus dan stabil. Itu menandakan bahwa Anda tidak sedang sakit. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat, mengolah diri, menempa rasa ya. Mereka melakukannya dengan meditasi, wirid, puasa, bertapa, ngelmu ya, ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Di sini Mbak Wira tidak menemukan adanya jejak energi dari keilmuan ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya pada klien nomor 6602. Ya, sehingga oleh karenanya memang klien nomor 6602 tidak masuk dalam kategori ini. Yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misalnya yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka yang sedang ini antara 60 sampai 80. Untuk klien nomor 6602 kira-kira energinya ada di kisaran 72. Ya, jadi biasa. Nah, kemudian ya, energi yang biasa pada diri Anda ini adalah murni berasal dari diri Anda sendiri, bukan berasal dari makhluk gaib ataupun berasal dari keilmuan-keilmuan gaib apapun. Jadi murni pure memang berasal dari energi diri Anda sendiri, seperti itu. Yang kedua yaitu aura ya. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi saat ya energi di seorang itu bervibrasi membentuk warna itulah yang kemudian kita sebut dengan aura. Untuk aura klien nomor 6602 dominan adalah warna biru. Adanya keinginan yang tinggi ya, hal ini muncul karena adanya keinginan yang tinggi dari diri Anda untuk selalu disenangi oleh orang lain. Keinginan itu kemudian mengendap dalam alam bawah sadar, kemudian tubuh meresponnya dengan apa? Merubah atau memanifestasikan energi yang ada pada diri Anda menjadi aura pengasihan yang kuat. Ya, itu yang Mbak Wira rasakan. Yang ketiga yaitu ada tidaknya negatif di badan. Mbak Wira sebenarnya tidak merasakan ada yang negatif di badan Anda, baik yang berasal dari jin negatif maupun energi negatif. Ya, baik jin negatif itu nempel sendiri dari alam, gitu kan? Atau yang sifatnya kiriman, santet, pelet dari orang lain. Memang klien nomor 6602 ini sering negatif thinking, sering berpikir yang enggak-enggak. Jangan-jangan saya kena santet, jangan-jangan saya ketempelan, jangan-jangan ada yang ngikutin saya, jangan-jangan. Itu adalah pikiran-pikiran negatif ya, suudzon ya, pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya akan mengundang jin-jin liar itu untuk menempel di badan. Hati-hati ya, pikiran-pikiran negatif itu sebenarnya tidak baik dan tidak boleh dibiarkan seperti bola liar gitu, nggak boleh. Lebih baik kita banyak istighfar, banyak zikir ya, untuk apa? Untuk mencegah pikiran-pikiran negatif itu semakin parah. Karena dengan kita berpikiran negatif itu artinya kita mengundang jin liar untuk menempel di diri kita. Ya, itu adalah saran dari Mbak Wira untuk klien nomor 6602. Yang terakhir yaitu ada tidaknya khodam di badan. Untuk khodam di badan setidaknya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Siapa itu? Yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Khodam leluhur ini mudah ya, nggak sulit karena dia tidak perlu penyelarasan, karena memang ya dia akan mencari anak cucu yang mirip dengan si leluhur tadi, sehingga nggak perlu penyelarasan yang aneh-aneh. Tapi untuk khodam leluhur ini tidak ada di badan Anda. Ya, yang kedua yaitu khodam keilmuan. Apa itu? Yaitu khodam yang mengikuti seorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ya, ini juga tidak ada di diri Anda. Kemudian yang ketiga yaitu khodam pengisian. Apa itu? Khodam yang sengaja diisikan inside your body atau ke dalam badan, ya, ke dalam badan Anda. Untuk khodam jenis ini juga tidak ada di diri Anda. Oke, sekiranya itu untuk terawangan ya, wawancara khodam serta terawangan badan. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.